Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Telain di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berapa tahun belakangan ini, bahkan beberapa hari yang lalu, itu selalu terjadi intoleran di negara kita ini. Sekali lagi, selalu terjadi intoleran di negara ini. Tetapi, negara selalu diam saja dan seolah-olah melindungi orang-orang yang intoleran. Bahkan mereka selalu kalau memberikan hukuman kepada orang-orang yang notabene dari orang Kristen yang mungkin menghina orang dari agama Islam, itu selalu hukuman lebih berat dibanding orang Islam yang melakukan intoleran dan ditangkap setelah masuk penjara pun hanya beberapa bulan saja sudah keluar dari penjara. Harusnya orang-orang seperti ini memberikan hukuman seberat-beratnya. Karena kami sebagai orang Kristen pun agamanya diakui di negara ini. Indonesia mengakui 5-6 agama. Harusnya Indonesia negara hadir untuk melindunginya, bukan membuat ribet. Karena selalu terjadi intoleransi adalah bilang tidak boleh ibadah di rumah, tidak boleh ibadah di gereja kalau belum ada izin segala macam. Harusnya negara hadir untuk memberikan jalan keluar. Tetapi sampai saat ini, Menteri Agama yang saya hormati dan saya cintai, akhir-akhir ini terjadi intoleran, menteri hanya diam saja. Kalau begitu, ganti menterinya, ganti orangnya ke orang-orang yang betul-betul mereka orang yang toleransinya tinggi. Atau jangan dari agama Islam, menteri agamanya. Bila perlu jadi dari agama Kristen yang notabene mereka mencintai toleransi. Ini angkat menteri agama dari agama Islam yang bagi saya sampai sekarang pun tidak ada penyelesaian tentang atau belum ada bersuara tentang intoleransi yang terjadi di negara kita. Dan ini bukan 1-2 kali, ini selalu hampir tiap bulan terjadi di negara kita. Presiden Prabowo yang saya hormati, kalau Bapak sebagai presiden tidak menanggapi hal ini secara serius, jangan sampai negara kita pecah menjadi negara berapa bagian. Kenapa? Kan orang muak dengan negara ini. Saking muaknya mereka mau pisah dari negara ini. Kenapa? Karena selalu negara melindungi orang-orang yang intoleran negara ini. Orang-orang yang intoleran negara ini, intoleransi negara kita ini. Harusnya negara memberikan hukuman seberat-beratnya kepada orang-orang yang selalu membuat honor atau membuat intoleran negara kita ini. Hampir tiap bulan loh Pak Prabowo yang saya cintai. Hampir tiap bulan, hampir tiap tahun itu selalu ada. Bayangkan kemarin baru di Jawa Barat, langsung pindah ke Padang sana. Ini selalu terjadi di daerah-daerah mayoritas Islam. Ya mungkin ya, bagi saya pribadi, mungkin kita yang daerah mayoritas Kristen yang melakukan benar-benar melakukan Pancasila. Karena kita menghargai semua agama yang diakui di negara ini. Sedangkan daerah-daerah mayoritas Islam tidak menghargai Pancasila sama sekali. Karena mereka tidak mau agama-agama lain dekat dengan mereka. Ayolah Pak, Menteri Agama dengan Pak Prabowo, tegas dalam hal ini. Jangan sampai negara sudah pecah-pecah, baru Anda sadar. Baru Bapak sadar. Menteri Agama harus kerja keras, melindungi rakyatmu, melindungi orang-orang yang betul-betul masih berdiri di NKRI ini. Mereka masih cintai NKRI ini. Karena apa? Menteri Agama ini seolah-olah diam. Dan kita kalau diam-diam begini, saya bisa simpulkan bahwa dia sangat melindungi intoleran di negara kita ini. Atau dia sangat-sangat setuju dengan intoleran ini.
Bayangkan, hanya beda minggu saja terjadi intoleran. Tolong Pak, selesaikan ini betul-betul dengan baik. Jangan sampai negara ini pecah menjadi berapa negara karena hanya masalah agama. Bahkan ini bukan disorot di orang-orang Indonesia, tapi disorot dunia. Karena sekarang zaman media sosial. Jadi, kalau memang Bapak sebagai pemimpin yang baik, bila perlu cabut SK 2 memimpin itu. Supaya orang mendirikan tempat ibadah, tidak perlu izin ribet-ribet. Yang penting mereka beragama Kristen, agama apapun, langsung bangun tempat ibadah. Tidak perlu izin ribet-ribet. Karena hal-hal izin inilah yang membuat orang ribet. Tetapi kita di daerah mayoritas Kristen tidak pernah melarang orang mau mendirikan tempat ibadah. Makanya saya katakan bahwa negara ini sangat melindungi intoleran. Sayang banget negara ini. Dan ini terjadi ulang-ulang. Harusnya dari Kementerian Agama evaluasi diri. Bagaimana kinerja kalian? Bila perlu, segera ganti Menteri Agama. Ganti ke orang-orang yang betul-betul sangat cinta kepada toleransi. Karena Anda angkat setiap Menteri Agama selalu orang-orang yang sangat melindungi intoleran. Karena tidak ada tindakan-tindakan yang cukup serius tentang intoleran yang di negara kita ini. Bila perlu negara ini pecah bagi dua, agama Islam sendiri diturunkan di Pulau Jawa, kita di daerah bagian timur jadikan satu negara, agak jadi agama Kristen. Kan itu simpel. Daripada kita gabung di Indonesia dengan negara yang sangat-sangat hanya berpihak kepada satu agama. Negara Indonesia ini hanya berpihak kepada satu agama, itu agama Islam, tapi tidak pernah berpihak kepada agama-agama lain. Makanya saya ingin katakan bahwa agama Islam itu agama pengacau di negara ini. Agamanya. Orang-orang Islam ini sama menjadi pengacau di negara kita ini. Ajaran Islam itu baik. Tetapi orang-orang Islam ini menjadi pengacau di negara kita ini. Ini bukan negara Islam. Sehingga kalian suka sekali intoleran di negara kita ini. Lebih baik pecah saja negara ini menjadi berapa bagian, begitu lebih bagus. Daripada kita masih gabung di NKRI dengan tidak menghargai perbedaan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetapi sekali lagi, Menteri Agama harus evaluasi diri, bila perlu ganti Menteri Agamanya. Karena tidak becus dalam pekerjaan. Tidak tanggung jawab dalam pekerjaan dia. Sehingga negara kita jadi begini. Selalu terjadi intoleran. Artinya bahwa Menteri Agama tidak kerja dengan baik. Bapak Prabowo yang saya hormati dan saya cintai, segera evaluasi Menteri Anda. Karena dia berpihak kepada orang-orang yang suka intoleran. Dan juga evaluasi pejabat-pejabat. Dan ada yang intoleran lagi, bila perlu cobloskan dalam penjara 10 tahun atau 20 tahun. Supaya puas adanya. Karena negara ini bukan negara Islam. Tapi negara ini di dalamnya ada 5-6 agama dalamnya. Bahkan ada kepercayaan suku pun masih ada. Ateis pun ada. Jadi negara ini bukan milik Islam. Negara ini bukan milik orang Islam. Jadi negara ini harus melindungi orang-orang yang dalam yang memeluk agama masing-masing. Baik agama Islam, agama Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik, dan lain-lain.
biar negara kita aman. Tetapi kalau sampai saat ini kalau belum ada evaluasi dan memberikan ketegasan kepada orang-orang yang intoleran, maka saya percaya suatu saat pasti negara ini akan pecah belah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.